Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabin alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa ba'd. Bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan duduk-duduk kita sudah insyaallah menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan ini seperti yang telah diantarkan tadi, surah Yunus ayat 57 dan 58 yang bertemakan adalah kegembiraan yang menyatukan, kebersamaan yang menguatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kalau kita artikan dua ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian semua mau'izatun, nasihat. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, dan nasihat itu bukan dari Muhammad secara pribadi gitu, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un, juga datang kepada kalian obat jiwa, obat hati yang menenangkan gitu. Wahudan, telah datang kepada kalian petunjuk kepada jalan yang lurus. Warahmah, dan juga rahmat, kasih sayang. Qul bifadlillah, maka sampaikanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, bifadlillahi wa birahmatih, dengan karunia dan rahmatnya itu lebih baik dan patut kalian bergembira. Bima yajma'un, daripada harta yang mereka kumpulkan. Jamaah subuh rahimakumullah. Saya mengutip penjelasan dua ayat ini dari tafsir Asy-Sya'rawi, ya, renungan terhadap Al-Quran. Beliau mengatakan, Al-Qur'anu huwa masdarul farhi al-haqiqi, bahwa Al-Quran itu adalah sumber kegembiraan sejati gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini alhamdulillah kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama dari Ramadan ke Ramadan. Bagaimana perasaan tak gitu bergaul dengan Al-Quran.
Sudah bergembira belum? Atau apa yang dimaksud dengan kegembiraan dalam ayat ini? Nah, Syekh Syarawi mengatakan pada ayat 57, "Annallahu subhanahu wa ta'ala ya'ridu 'alal bashari arba'a ni'amin 'azimatin." Menurut beliau bahwa Allah menawarkan 4 anugerah. Jadi Allah menawarkan 4 anugerah besar ya, kepada manusia. Jadi dari Al-Quran itu. Atau boleh kita mengatakan Al-Quran itu paling tidak memiliki 4 karakter. Dan itu berupa karunia yang sangat besar. Yang pertama adalah mau'izah, bahwa Al-Quran itu sebagai nasihat. Wa syifa'un, juga Al-Quran itu sebagai obat, terutama obat hati. Wa hudan, bahwa Al-Quran juga adalah petunjuk. Wa rahmah, dan Al-Quran adalah rahmat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai mau'izah? Ya. Bahwa Al-Quran itu adalah nasihat, ya, yang menyentuh hati. Salah satu contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya, wa idh qala Luqmanu libnihi ya'iduhu ya bunayya. Tatkala Luqman menasehati putranya, lalu dia berkata, ya bunayya, duhai anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, kezaliman yang sangat-sangat besar gitu. Ya. Ini juga adalah salah satu contoh bahwa Al-Quran itu hadir sebagai nasihat. Begitu juga hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ya, sebagai nasihat mengatasi hidup yang stres, ya, supaya kita selalu bersabar, ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi kasarnya itu, kalau lagi galau, stres, ada sumber yang menguatkan, kembali kepada Al-Quran. Apa instrumennya yang disebutkan Al-Quran? Wasta'inu bis sabr, latih dirimu bersabar gitu. Apa yang dimaksud sabar? Daya tahan, memikul beban hidup. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi godaan-godaan. Jadi latih dirimu bersabar menghadapi beban-beban hidup. Jadi bersabar itu resep yang Allah sudah hadirkan di dalam Al-Quran. Tidak cukup bersabar, tetapi juga wassalah. Gunakan instrumen salat itu jika Anda galau, Anda dalam kesulitan. Salat, ada salat hajat. Galau memilih jodoh, ya salat istikharah. Dulu para sahabat salafus saleh, jika ada masalah yang mereka hadapi, mereka kembali kepada Allah dengan memanfaatkan instrumen salat itu.
sholat 2 rakaat. Ya. Hilang barang-barangnya, sholat. Imam Abu Hanifah mengatakan, orang itu kalau lupa barangnya, lalu dia pergi sholat, itu diingatkan langsung. Tetapi bukan berarti bahwa sholatlah supaya mau ingat barangmu, bukan begitu maksudnya. Itu setan. Jadi wassalah. Sehingga pertanyaannya bahwa instrumen sabar dan sholat itu sejatinya jika betul-betul dimanfaatkan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu pesonanya luar biasa. Sekalipun ditimpa musibah, sabar kata Nabi. Dia bersabar. Kalau mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Wa kana khairan lahum. Dan dua-duanya bagi orang beriman itu berpahala. Dalam kesulitan dia bersabar, dalam kesenangan dia bersyukur. Itulah pesona orang beriman. Nah, juga bahwa Al-Quran sebagai nasihat dalam berinteraksi secara sosial gitu. Ya. Surah Al-Hujurat itu Pak mengajarkan kita bagaimana berinteraksi. Ada etika di situ, ada adab. Jadi ayat-ayat sosial, ada ayat-ayat ekonomi. Ini salah satunya. La yashar qaumum min qaumin. Jangan saling membuli antara satu kaum. Jangan mengolok-olok. Ini etika dalam berinteraksi. Bahwa Al-Quran mengajarkan kita bahwa orang beriman itu adalah manusia yang berbudaya. Budaya yang penuh etika. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebiri. Dan itu cermin ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya takwa sosial, kata orang itu sekarang. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah. Begitu juga nasihat saling mengingatkan supaya tidak ada yang mendominasi dalam egonya gitu. Supaya kita semua saling menyelamatkan. Bukan saling mengorbankan. Apa ayatnya? Apa pesan nasihatnya di dalam Al-Quran? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Tapi dasarnya adalah illal ladzina amanu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu membuahkan kepedulian sosial. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama itu tidak hanya memerintahkan kita menjadi orang yang soleh, rajin sholat, rajin beribadah, puasa Senin Kamis. Agama tidak hanya mengajarkan kita menjadi orang soleh, tetapi juga harus menjadi orang yang muslih. Harus mengambil peran menjadi orang yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Ini ada orang pulang balik ke masjid rajin beribadah, tapi di ujung lorongnya sana orang bermaksiat di situ, diam. Kata ulama kita, diamnya orang soleh, diamnya orang-orang baik memberi kesempatan bagi orang yang melakukan kejahatan. Karena itu dakwah tidak boleh berhenti. Dan dakwah itu milik semua orang, bukan hanya miliknya ustadz. Karena dakwah itu artinya an-nasyat, aktivitas. Da'i itu artinya aktivis. Jadi dakwah itu aktivitas yang membangkitkan semangat keislaman, semangat beribadah.
Sehingga apapun sarananya, jika aktivitas itu membangkitkan semangat kita dalam berislam, dalam beribadah, maka itu adalah bagian dari makna dakwah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah syifaun. Syifa. Jadi kalau rumah sakit itu namanya mustashfa, ya, tempat ya memberi kesembuhan. Syifa. Syifa itu artinya obat bagi penyakit hati. Ya, syifa juga kadang disebutkan kesembuhan. Nah, Syekh Syarawi mengatakan, wa yuwaddihu anna a'zama amradil insani laysat amradal jasadi. Ya. Beliau menjelaskan bahwa penyakit terbesar manusia itu bukanlah penyakit fisik. Bagaimana ini orang sudah lumpuh masih dianggap bukan penyakit terbesar. Kata beliau, bal hiya amradul qalbi. Penyakit terbesar yang menimpa manusia itu adalah ketika terjangkiti penyakit hati. Seperti apa penyakit hati itu, kata beliau? Al-hasadu, iri. Tidak senang melihat orang mendapatkan kenikmatan. Al-hiqad, dengki. Tidak hanya cukup tidak suka melihat orang mendapatkan kesenangan, tetapi ingin supaya kesenangan, nikmat dari orang itu hilang darinya. Gitu. Itu namanya al-hiqad, dengki. Gitu. Jadi kalau iri, dia tidak hanya senang melihat kenikmatan itu dipunyai orang. Tapi kalau al-hiqad, dengki, ingin supaya kenikmatan yang orang dapatkan itu hilang. Gitu. Atau dia yang mendapatkannya. Gitu. Kemudian kata beliau, wal kibr. Penyakit hati itu adalah al-kibr, sombong itu. Wal ya'as, selalu putus asa gitu. Wa hubbud dunya, cinta dunia gitu. Bukan tidak boleh dunia, Pak. Dunia itu harus kita cari. Harus menjadi kaya gitu. Tetapi tidak salah dalam memahami keberadaan dunia itu, karena dunia itu dalam pandangan agama instrumen gitu, alat, bukan tujuan gitu. Jadi kalau orang kaya di dunia, jadi orang kalau sudah kaya di dunia, Pak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha supaya tidak hanya kaya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu orang beriman visinya adalah itu tadi. Ingin bahagia dunia dan akhirat. Tetapi kata Allah dalam ayat yang lain, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Ada orang yang memang menjadikan dunia ini hanya tujuan utama. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia gak tawana di akhirat gitu. Tidak ada bagiannya di akhirat. Jadi sangat disayangkan ketika dia bahagia di dunia, punya segalanya di dunia, tetapi nanti di akhirat kehilangan segala-galanya. Tetapi orang yang beriman itu mampu menggabungkan dua hal tadi, dua kebahagiaan. Caranya gimana? Sekalipun dia mengurus urusan-urusan dunianya, tetapi juga dia mencantolkan niat untuk kehidupan akhiratnya. Gitu. Dia pergi ke kampus mengajar, bekerja, tetapi tidak semata-mata karena ingin mendapatkan materi.
Karena itu cara dia meninggalkan rumahnya dimulai dengan niat yang tulus. Untuk apa saya keluar gitu. Itulah pentingnya kenapa doa-doa itu termasuk doa keluar rumah hadir itu adalah mengintervensi niat kita yang tidak lurus itu. Supaya doa itu hadir meluruskan motivasi kita. Kenapa saya keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mencari nafkah. Dan dengan nafkah itu digunakan, dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitasnya bernilai ibadah. Ibadah itu kata ulama kita yang pertama adalah al-khudu' wat tazallul. Ketundukan dan ketaatan itu ibadah kata beliau. Lalu kata ulama kita yang lain mengatakan ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah ridhai dan Allah sukai minal aqwali wal af'ali, dari ucapan maupun perbuatan, az-zahirati wal batinah, zahir dan batin. Jadi seluruh hal yang terkait dengan ucapan perbuatan yang disukai Allah, baik yang zahir maupun yang batin, itu adalah ibadah gitu. Jadi kalau tidur-tidur tak diniatkan untuk ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah. Ibu-ibu yang menyapu, memasak di rumah, mencuci pakaian, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, bernilai ibadah. Itu namanya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang dilakukan atau yang diucapkan sesuai dengan mekanisme syariah, disukai oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Ibu sekalian, jadi kata beliau bahwa di antara penyakit-penyakit hati itu termasuk adalah cinta dunia tadi. Hubbud dunia. Termasuk al-adawah, suka permusuhan gitu. Jadi ada mentong orang suka permusuhan, nah suka orang kalau berkelahi gitu. Nah suka orang kalau baru lempar. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya provokasi. Ya, nah provokasi orang supaya saling bermusuhan gitu. Itu penyakit. Ya. Min amradil qulub. Termasuk penyakit terbesar kata beliau. Karena itu Al-Quran hadir sebagai penyembuh, ya, penyembuh hati. Ya. Jadi Pak sekalian, jadi termasuk obat apa? Stres gitu. Al-Quran mengatakan, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendengarkan ayat saja itu, kalau betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala dan rahmat, hati itu Pak seirama dengan ayat-ayat Quran gitu. Jadi hati itu kalau jauh dari Al-Quran, gelisah dia. Kenapa gelisah? Karena jauh dari makanannya. Ibarat hujan menyirami tumbuhan yang layu. Tumbuhan itu akan akhirnya subur gitu, sehat. Jadi wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah sekarang ada rumah sakit yang berbasis Islam itu Pak. Ada sejumlah rumah sakit yang berbasis Islam itu menggunakan terapi auditori gitu.
Al-Quran. Jadi pasien-pasien itu diperdengarkan ayat-ayat Quran gitu. Jadi wajilat qulubuhum. Termasuk di Ibnu Sina kalau saya tidak salah gitu. Ada rumah sakit ya di Dayak itu di Sudiang. Rumah sakit Center Al-Quran namanya gitu. Saya tidak tahu apa rumah sakit atau klinik ya. Ini terapi auditori gitu. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yang sangat menyentuh, yaitu Al-Quran. Ya. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Karena itu kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan, kepada Allah, itu menjadi merinding gitu. Jadi ada mentong orang Pak, kalau dengar Al-Quran atau dia baca Quran itu merinding bulu kuduknya gitu. Berdiri bulu-bulunya itu. Saking terasa nikmatnya begitu Al-Quran dibacakan atau dia membacanya, bekerja betul Quran itu di dalam jiwanya gitu. Sampai-sampai bulu-bulunya merinding kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu juga. Al-Quran sebagai syifa, pelindung dari gangguan non medis gitu. Sihir, jin. Sekarang kita biasa dengar istilah ayat-ayat ruqyah gitu. Ada juga ayat-ayat al-munajjiyat, pelindung. Termasuk al-mu'awwizatain, kul a'udzu bil falaq dan kul a'udzu bin nas. Termasuk kul huwallahu ahad. Itu surah-surah munajjiyat atau ayat-ayat munajjiyat, ayat-ayat perlindungan. Ayat kursi, surah al-mulk, surah sajadah, surah al-insan. Itu adalah ayat atau surah-surah yang disebut oleh ulama kita surah al-munajjiyat. Ya, ayat-ayat perlindungan. Dan sejumlah ayat yang lain gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah hudan. Petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya. Hudan ila siratim mustaqim. Ya. Dan ini dimensinya sangat luas. Ya. Karena mencakup seluruh dimensi kehidupan kita sekalian. Hudan. Baik yang terkait dengan akidah ya, atau keyakinan. Bagaimana Al-Quran hadir menuntun akal dan hati manusia ya, untuk mengenali kebenaran itu gitu. Dengan cara apa? Allah mengajak dia memperhatikan alam semesta gitu. Ya. Contoh yang disebut dalam Al-Quran, ayat populer Pak. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu, kata Allah, la ayat, sungguh tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi mereka yang memiliki, ya ada yang mengatakan orang-orang cerdas, ya, tapi albab ini Pak dari kata lubbun. Hati itu punya lapisan, ya. Lapisan paling luar itu namanya sadr. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Sadr, lapisan paling luar. Lapisan berikutnya itu adalah al-qalbu. Ya. Lapisan berikutnya namanya fuad. Lapisan paling dalam itulah namanya lubbun.
Albab, hati yang paling dalam, disitulah muncul kesadaran nurani yang paling dalam. Liulil albab. Jadi yang bisa mengambil pelajaran dari seluruh ciptaan Allah itu, termasuk pergantian siang dan malam, hanya orang-orang yang punya sensitivitas jiwa yang paling dalam itu. Liulil albab, yang melahirkan kesadaran. Orang-orang barat ya, dengan sains yang luar biasa yang mereka temukan, sehingga ya bagaimana berinteraksi dengan alam ya, tetapi sampai di situ Pak, tidak menghadirkan kesadaran bahwa di balik ini semua ada yang maha pencipta gitu. Nah, begitu juga hudan, Al-Quran memberikan petunjuk ya, baik yang terkait dengan hukum, keadilan, umpamanya larangan transaksi dalam ya, transaksi apa Pak? Haram ya. Ini kan ada gitu tentang riba. Ya. Orang yang suka makan riba itu allati yatakhabbatu syaitanu minal mas. Ya. Allah memberikan petunjuk. Jangan menyentuh persoalan riba itu karena nanti dibangkitkan di akhirat nanti seperti kama yatakhabbatu syaitanu minal, seperti orang yang kesurupan. Ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, dan seterusnya. Termasuk petunjuk dalam hal keadilan sosial gitu. Apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan tidak memberikan keadilan kepada seseorang itu karena Anda tidak suka gitu. Makanya Nabi katakan, la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim itu menjatuhkan vonis di saat dia sedang marah gitu. Apalagi kalau memang terdakwah itu memang dia orang benci, dia benci memang. Dia tidak suka. Nah, ini petunjuk Allah berikan. Sekalian, jadi sama juga petunjuk dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya. Petunjuk praktis ini Pak, betul-betul praktis. Gitu. Jadi Nabi SAW di saat beliau sampai di Madinah, Nabi mulai melihat situasi terutama di pasar, Pak. Ya. Karena dominasi kaum muslimin pada waktu itu sudah nampak ceritanya ya. Dan Nabi pada saat itu sudah mulai memimpin masyarakat Madinah. Dan Nabi masuk ke pasar, Nabi SAW dia datang itu penjual-penjual Pak, termasuk penjual gandum. Jadi Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu sampai ke dasar Pak. Rupanya Nabi menemukan di pertengahan tumpukan itu agak basah di situ. Tentu akan beda Pak timbangannya kalau basah dan kering gitu. Begitu juga penjual buah-buahan dan termasuk tomat dan seterusnya gitu. Rupanya Allah merekam jejak Nabi melakukan itu sampai turun ayat wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berlaku curang gitu. Nah rupanya Nabi menemukan penduduk Madinah itu, terutama para pedagangnya Pak, punya timbangan dua. Timbangan yang digunakan untuk membeli lain, yang digunakan untuk menjual lain tong gitu. Nah, gitu. Jadi Allah merekam peristiwa itu dan turunlah ayat itu. Jadi kalau kita bicara agama, agama tidak hanya menyentuh persoalan ibadah gitu.
tetapi juga menyentuh persoalan keadilan seperti ini, keadilan sosial. Karena hal yang seperti ini dibiarkan, itu merusak tatanan sosial, merusak prinsip-prinsip ekonomi, dan seterusnya. Begitu juga Al-Quran hadir sebagai petunjuk ya bagaimana gaya hidup yang sehat itu. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makan dan minumlah yang halalan thayyibah. Ya, halal, thayyib. Bagaimana mekanisme memperoleh rezeki itu dan bagaimana zatnya materi yang diperoleh itu. Halal dalam pandangan agama atau tidak gitu. Nah, jadi biasanya kalau Ramadan meningkat pengeluaran Pak atau berkurang pengeluaran? Kalau Ramadan biasanya belanjanya ibu-ibu meningkat atau tidak? Meningkat Pak. Membengkak itu belanjanya gitu. Padahal 2 kali makan orang kan Pak. Seharusnya kan berkurang ceritanya belanja itu. Ini kan pola interaksi kita dengan Quran yang belum menyentuh. Ayat yang berkenaan dengan itu apa? Wala tubazzir tabzira. Anaknya bilang, "Mak, karena ini baru Kak belajar puasa, bikin tongki onde-onde nah. Bikin tongki jalan kote. Bikin tongki pisang hijau." Pada saat buka puasa tidak habis, Pak. Wala tubazzir. Andaikan ayat ini bekerja dalam kehidupan orang-orang muslim, teratur belanjanya gitu, sekalipun penghasilannya sedikit. Dan salah satu makna syukur demikian. Jadi kata Nabi SAW, kata ulama kita ya, maniktafa bil qalili, siapa yang selalu merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, kafahullahu wa qanna'ahu, Allah akan mencukupkan di dalam hatinya rasa cukup. Wa in kana yasiran, sekalipun rezeki yang dia dapatkan hari itu sedikit gitu. Nah, jadi sekalian, jadi dan seterusnya. Kemudian Al-Quran sebagai rahmat ya, rahmah. Ya. Rahmah macam-macam, pengampunan dosa gitu kan. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Sifat lemah lembut itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, berlaku kasar, ya itu bukan bagian dari rahmat kata Allah. Justru orang akan semakin lafaddu min haulik, orang akan semakin jauh gitu. Etika dalam bermasyarakat. Ya. Nah, Pak sekalian, jadi begitu juga ayat petunjuk ya terkait dengan lingkungan, rahmat terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, makna dzalika anna Allah Subhanahu wa taala qabla an ya'murana bil farhi bil ayah qad bada'a bi tathhiri qulubina fil ayati as-sabi'ati wal khamsin fal qalbu alladhi la yazalu mamlu'an bil amradi lan yastati an yadhuqal farah al haqiqi. Jadi sebelum Allah memerintahkan kita bergembira pada ayat 58 ya, Allah terlebih dahulu pada ayat 57 membersihkan hati kita, yaitu hati yang masih dipenuhi penyakit tidak akan mungkin bisa bergembira gitu. Jadi hati yang penuh dengan penyakit Pak, penyakit hati, sulit merasakan kebahagiaan, kegembiraan. Jadi seluruh penyakit-penyakit hati itulah miliknya orang-orang munafik gitu. Jadi orang-orang munafik yang punya penyakit-penyakit ini gitu. Limadza amara Allahu bil farah? Mengapa Allah memerintahkan bergembira pada ayat 58 tadi?
Ya. Allah katakan fabidzalika falyafrahu. Karena itu mereka seharusnya bergembira, ya. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fi baitihi thalathi halifatin 'idhamin simanin. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tidak suka di saat kalian kembali ke rumah, tiba-tiba di rumah kalian mendapatkan 3 unta yang hamil? Ya, bukan 3 istri yang hamil, Pak, ya. 3 unta yang hamil, gemuk, sehat. Apakah kalian tidak bergembira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenapa unta? Karena unta yang termewah pada saat itu. Lalu para sahabat berkata, "Qulna, na'am. Tentu kami senang ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Falau qara, bagaimana seandainya kalian membaca salasa ayatin, 3 ayat saja, yaqra'u bihinna fi sholati ahadikum, 3 ayat saja yang kalian baca dalam salat kalian itu jauh lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk bunting tadi itu." Itu Al-Quran, Pak. Jika dibandingkan 3 ayat Quran dengan 3 mobil Alphard. Kata Allah, kata Nabi, 3 ayat itu jauh lebih, tapi diambil pongi, Pak. Kalau nak kasih ke orang mobilnya, ambil tong itu kan. Nah, gitu. Nah, kan mayoritas orang yang membuat orang bahagia kan umumnya Bapak kira-kira gitu. Naik jabatan, bertambahnya harta, dapat rumah baru, mobil baru, pasti bahagia, pasti senang, Pak. Tapi kata Al-Quran, ulama kita mengatakan, walakinnal farhal ma'mur bihi laisa farahan bil mali wala bil mansabi wala bi sana'in nasi bal huwa farahun, ya, bi amrayn. Kegembiraan yang diperintahkan bukanlah karena harta tadi, bukanlah karena jabatan, ya, bukanlah karena pujian manusia, melainkan kegembiraan itu karena 2 hal tadi. Yang pertama adalah fadlullahi wa rahmatuhu, karunia Allah dan rahmatnya, dan itulah Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan fadlullah, karunia Allah? Boleh mengatakan karunia itu adalah mencakup seluruh nikmat, yasmulu kullu jami'an ni'am, mencakup seluruh nikmat yang mengantarkan manusia kepada iman, terutama diturunkannya Al-Quran dan datangnya Islam gitu. Lalu rahmat itu apa? Rahmat Allah, kata beliau, adalah allati taj'alul insana qadiran 'alal 'amali bihadzal huda fayanalu bidzalika as-salamata fid dunya wal akhirah. Rahmat Allah adalah kasih sayangnya yang menjadikan manusia mampu mengamalkan petunjuk itu sehingga memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Nah, dengan kata lain bahwa fadlullahi huwa maji'ul huda wa rahmatullahi hiyal qudratu ala ittiba'i hadzal hawa. Karunia Allah adalah datangnya petunjuk, sedangkan rahmat Allah adalah kemampuan mengikuti petunjuk itu. Jadi kira-kira ada loginya begini, Pak. Ini ada orang tua, dia kasih uang anaknya. Uang itu itulah karunia gitu. Tetapi bahwa orang tuanya membimbing anaknya bagaimana memanfaatkan uang itu supaya uang itu tidak merusak dirinya, maka itu adalah rahmat gitu. Nah, lalu kemudian kenapa kegembiraan itu bisa menyatukan gitu? Ya, mengapa kegembiraan itu bisa menyatukan? Karena kegembiraan yang didasari dengan materi, Pak, pasti ujungnya adalah perpecahan. Tapi kegembiraan yang didasari dengan agama, yang didasari dengan Quran, itu pasti dijamin membahagiakan gitu.
menguatkan kebersamaan kita. Karena sumbernya satu, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau hijrah bersama sahabatnya, beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar dalam satu keimanan, dalam satu kitab suci Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Mereka bersatu padu dalam situasi yang sulit berperang. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, selama beliau hijrah di Madinah, berada di Madinah, 1 tahun pertama terjadi 45 kali perang. Dan yang paling banyak itu adalah perang-perang kecil. Dan mereka menunjukkan kebersamaannya dan kekuatannya di situ. Kebersamaan yang luar biasa yang diikat dengan keimanan yang luar biasa. Membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka jika kegembiraan yang didasari dengan Al-Quran atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lahirlah hati yang saling mencintai antara sesama sama kita, saling memaafkan, saling menolong, tidak saling iri gitu. Ya. Kenapa? Karena sumber kegembiraan kita itu sama, yaitu adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrabun. Tidak ada kebaikan, tidak ada kegembiraan yang sejati, tidak ada kebahagiaan yang sejati melainkan bersumber semua dari Al-Quranul Karim. Karena itu kita bisa bahagia bersama di dunia dan bahagia bersama di akhirat. Dan itulah kesuksesan yang sejati. Al-fawzu, kesuksesan itu kata Allah dalam Al-Quran, apa itu Pak? Ketika selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari, siapa yang selamat dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, masuk ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang paling berbahagia, itulah orang yang sukses. Dan yang bisa menghadirkan kebahagiaan sejati itulah hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya kira demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairul jaza. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dibincangkan. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk ya? Oh, sebentar lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari tadabbur Al-Quran surah Yunus 57 dengan 58 tentunya adalah karunia dan rahmat berupa agama Islam dan Al-Quran. Kalau kita berpegang keduanya, itu lebih baik daripada harta dunia yang kita miliki di dunia, Pak Ustaz. Ya. Saya khusus kepada Al-Quran ini, Pak Ustaz ini. Ya, disebutkan Al-Quran pada di akhirat nanti akan memberi syafaat. Ya, pertanyaan saya, kategori kita membaca Al-Quran di Indonesia itu bermacam-macam Pak Ustaz ya. Ada yang kategori membaca dengan terbata-bata, ada yang mentadaburi, ada mengamalkan dan mengajarkan Pak Ustaz ya. Yang mana
yang bisa diberi syafaat oleh Al-Quran dengan kategori yang saya sebutkan tadi, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya, kasih. Syafaat itu izin Allah yang diberikan kepada nabinya, satu-satunya nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu artinya pembebasan. Ya. Dari runutan poin-poin tadi yang disebutkan Pak Haji tadi itu adalah tingkatan cara kita berinteraksi dengan Quran. Yang pertama mengimani Quran. Ya. Orang itu kalau punya dasar keimanan, sekecil apapun tetap mendapatkan syafaat. Ya. Tapi syafaat itu adalah pembelaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia pernah membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, juga syafaat pembacaan itu akan dapat. Apa dasarnya? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran. Karena sesungguhnya setiap bacaan itu akan datang menjadi syafaat di akhirat. Nah tentu tingkat pembelaan Nabi terhadap hamba-hambanya yang punya interaksi dengan Quran berbeda. Sesuai dengan perolehan nikmat itu. Karena tidak semua manusia nanti sama tingkatan keberadaannya di dalam surga. Tergantung perolehannya terhadap setiap amalan-amalan yang dilakukan. Maka ada yang lain mengatakan, irtaki, naiklah kamu ke tangga surga itu. Naik terus dan naik terus. Kama kunta turattil Qur'ana fid dunya. Sebagaimana dulu kamu pernah membaca Al-Quran di dunia. Bacaan terakhir dari Al-Quran itu yang dia bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi tingkatan terakhir perolehan kenikmatan di surga itu. Nah, bagaimana orang yang berinteraksi sampai pada tingkatan mengamalkan dan bahkan Quran itu hidup di dalam jiwanya, itu lain lagi Pak tingkatannya, ya. Lain lagi cara Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi hamba-hambanya. Apalagi ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap membaca Al-Qur'an, Pak, kalau menemukan ayat-ayat tentang neraka, beliau menangis itu, dan menangisnya luar biasa gitu. Kalau menemukan ayat tentang surga, berhenti sejenak, berdoa kepada Allah, minta Allahumma inna nas'aluka jannah, wahai Tuhan, kami mohon surga. Jadi ada orang yang sampai pada tingkatan interaksinya dengan Al-Quran itu betul-betul pada tingkatan yang luar biasa gitu. Sehingga perolehan setiap orang dari usahanya membaca Al-Quran, ya, apalagi membela Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, tentu akan berbeda perolehan kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi bahwa Allah Maha Adil. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya sebiji zarrah sekalipun. Jika seseorang itu pernah membaca Al-Quran, satu dah huruf Allah kasih gitu. Tapi lebih dari itu juga Allah kasih sesuai dengan balasannya gitu, usahanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup barangkali Pak? Oh iya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azim sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jal'a ahzanina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat 50 ayat petak baku ini. Weh, alhamdulillah.